Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Bisnis. Saya kembali melanjutkan perbincangan saya ke Pak Pande. Pak Pande, apa tanggapan Anda terkait 2 poin terakhir yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Raden, selain beberapa poin yang sudah kita bahas mengenai kategorisasi dan juga permodalan, begitu Pak? Ya, kalau saya pikir inilah, kalau kita melihat sambil tadi bicara sama Pak Raden, saya buka lagi bukunya. Dan saya melihat ini merupakan API tahap 2. Bahan bakunya sudah lengkap, saya pikir mungkin hanya tinggal memoles dengan bahasa-bahasa yang lebih baik. Karena di situ sudah ada perhitungan ataupun perkiraan terhadap bagaimana kepentingan nasional dapat kita kedepankan. Bagaimana usaha untuk memperbesar bank yang katakanlah kecil sedang supaya menjadi besar. Dan bagaimana kita memperlakukan asing tanpa melukainya, tetapi ada benefit untuk bank nasional ataupun ekonomi nasional. Nah, sekarang saya pikir kalau ini pemikiran ini persis kalau kita melihat barang bagus yang dijual oleh orang yang kurang tepat pada waktu yang tidak tepat itu saja. Tetapi waktu itu belum hilang. Barang bagus itu akan tetap barang bagus. Kalau itu akan ditelurkan. Kalau saya melihat ini pantas untuk misalkan diberikan kepada teman-teman di DPR, diberikan secara luas supaya ada masukan dan kita bisa menghemat waktu. Jadi sebelum nanti misalkan pemilu ataupun jadwal politik itu berlangsung, sudah ada suatu bahan baku yang untuk kepentingan kita 10 tahun ke depan. Jadi 2013 sampai 2023 misalkan. Saya melihat itu sudah ada. Ini suatu inisiatif yang harus kita hargai dan kita appreciate. Tapi harus kritis juga terhadap isinya kalau ada yang tidak kurang. Misalkan si kecil harus diperlakukan bagaimana. Berapa yang dibutuhkan itu aturan itu harus ketat. Karena di perbankan seperti yang dikatakan itu dia mati ya batangnya itu banyak kan itu. Perlu landasan hukum kemudian untuk menguatkan arsitektur perbankan kita, Pak Pande? Sebenarnya itu penting, sangat penting supaya ada kepastian. Sangat penting supaya ada kepastian. Tetapi seperti saya katakan tadi, sekarang OJK sudah di hadapan kita. Artinya bukan hanya Bank Indonesia lagi, kan? Perbanas misalkan ikut bagian di dalam merumuskan ini. Saya pikir suatu langkah yang tepat ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Raden kembali. Pak Raden, kalau Anda melihat dengan konsep yang ditawarkan oleh Perbanas saat ini, apakah juga Perbanas kemudian menjaga atau membuat intermediasi antara pendanaan dari perbankan dan sektor ini bisa menjadi lebih efektif begitu? Tentunya begitu ya. Artinya kalau banknya semuanya makin sehat, ya, kemampuan permodalannya makin baik, ya, kemudian likuiditasnya juga baik, maka harapan kita dia akan terus bisa meningkatkan kreditnya, dia terus meningkatkan asetnya, gitu loh. Karena prinsip yang kita ambil, konsep yang kita atau prinsip utama yang kita atau jargon yang kita buat di dalam pembuatan sumbangan pikiran ini adalah disebutkan dengan baik. Baik itu artinya perbankan itu menjadi bermanfaat dan berdaya guna kepada pembangunan nasional, B-nya. Kemudian A itu adalah bagaimana supaya pelayanan dan produk perbankan itu aman dan nyaman, A itu. Kemudian E adalah supaya perbankan itu juga harus efisien operasinya. Dan juga pengawasan dan supervisi yang efektif, E-nya. Kemudian K itu adalah struktur perbankannya itu harus kokoh dan sehat. Dari prinsip baik itu kemudian yang sudah terrealisasi berapa persen, Pak? Ada yang sudah terrealisasi itu, tapi kan kita ingin terus meningkatkan ini. Ingat, persoalan terrealisasi adalah masa yang lalu. Kan kita melihat seperti yang saya katakan tadi, yang kita harus persiapkan adalah tantangan ke masa depan. Tantangan ke masa depan itu jauh lebih berat dari yang masa lalu. Jadi untuk itu baik itu harus terus diperbaiki menjadi baik, ya, menjadi sistem perbankan kita nanti menjadi baik. Lantas dari Perbanas sendiri apa rekomendasinya untuk mengefisienkan industri perbankan kita saat ini? Ya tentu kita harus melihat efisien itu adalah satu banyak sekali, artinya harus kita lihat satu persatu apa saja komponen efisien itu, gitu loh. Tentu tidak ada bank yang ingin banknya tidak efisien. Mana ada bank? Karena pada akhirnya kalau dia efisien, maka profitnya dia akan lebih baik kan. Jadi pasti itu. Jadi sebetulnya nggak perlu diatur-atur, disuruh-suruh dia pasti ingin efisien.
Itu loh. Oleh karena itu aturan-aturan yang supaya persaingannya antar bank itu ada, itu menjadi perlu. Jangan sampai monopoli, jangan sampai oligopoli. Nah, itu kan yang kemudian kondisi yang terjadi. Kemudian kalau bank umum atau bank besar, mereka punya potensi pasar lebih bagus dan permodalan yang lebih kuat. Tapi beda dengan bank khusus atau bank kecil begitu. Loh, nggak ada persoalan dengan bank. Jangan jadi kembali kita sebutkan jangan dipertentangkan bank yang besar dengan bank yang kecil. Dia punya hak hidup masing-masing. Karena bank yang besar pun itu tidak sanggup melayani servis yang diberikan, misalkan BTPN ini tidak akan bisa disaingi oleh Bank Mandiri. Apa perlu kemudian diberikan stimulus untuk bank-bank kecil ini? Nggak perlu harus stimulus. Saya pikir kalau stimulus itu nanti itu repot itu. Ya, kita harus tetap biarkanlah dia bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Ya, kemudian jangan dimatikan dia kalau dia memang sehat. Tetapi kalau tidak sehat seperti yang saya katakan tadi, baik bank kecil maupun bank besar. Baik, pengalaman kita. Anda melihat, Perbanas sendiri melihat bagaimana dengan kepemilikan perbankan di Indonesia saat ini? Apakah kemudian pemerintah bisa mengatur agar kepemilikan bank yang lokal kemudian juga yang asing ini bisa tercipta 50-50 atau 50-50? Karena kan kalau kita lihat juga kepemilikan asing sendiri sudah cukup besar di Indonesia. Tadi kami katakan bahwa ada bank-bank yang strategis itu memang dikuasai pemerintah, kita sebutkan tadi. Itu sebabnya kalau kita lihat dulu Bapindo, ya, itu pemerintah punya. BRI pemerintah punya. Jadi ada yang strategis gitu loh. Yang memang pemerintah punya sesuatu di situ supaya nanti itu yang mendukung arah strategis pembangunan Dalam rekomendasi Indonesia. Perbanas itu diaturkah tentang kepemilikan perbankan seperti apa? Tidak, kita tidak mengatur itu karena yang paling penting adalah bank itu kita atur supaya bank itu sehat. Kita minta supaya otoritas mengatur bank itu sehat, itu intinya. Ya, bahwa dia asing maupun kita nggak bisa mengatur itu. Cuman kita katakan tadi bahwa kalau dia bank asing ada persyaratan minimum yang dia harus penuhi. Dia harus bermanfaat itu tadi intinya kan. Tapi kemudian kalau kita harus menyadari ke depan ini bahwa kalau modalnya itu butuh karena pertumbuhan aset terus. Untuk pertumbuhan kredit dan aset yang terus dibutuhkan modal kan. Nah, modalnya itu, kalau modalnya itu ada dari dalam negeri, syukur, silakan. Ya, tapi apakah karena kita ingin bertumbuh, terus modalnya nggak ada dari dalam negeri, terus kita turunkan pertumbuhan? Oke, baik. Saya ke Pak Pande dulu. Pak Pande, kalau Anda melihat untuk kepemilikan asing terhadap perbankan kita bagaimana? Apakah memang mereka juga cenderung mendominasi begitu, Pak? Ya, kita harus, yang sekarang itu sudah sangat dirasakan bahwa perekonomian seolah-olah tidak kita kendalikan secara penuh. Artinya kalau itu betul, kekuatan harus kita tambah. Dan apakah itu dapat dilakukan? Saya pikir kita punya potensi. Kita memberi subsidi sampai 200 triliun juga mampu, apalagi menandingi bank-bank asing itu. Sebenarnya bisa kalau kita mau. Dan untuk itulah kita dengan ada kelemahan yang ada, saya pikir itu sudah harus dirancanakan. Tetapi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Raden, bagaimana sebaiknya ini diatur dalam blueprint nanti untuk kepemilikan perbankan sendiri atau modal perbankan? Iya, itulah menyehatkan, menyadarkan, memberi informasi, misalkan mana niche market yang belum dijamah atau yang kurang dijamah. Ini salah satu bentuk, tidak perlu misalkan dengan membuat peraturan yang berlebih. Tetapi dengan memberikan informasi, dengan tukar-menukar pendapat, dan pemerintah memberikan arah yang akan ditempuh secara jelas, saya pikir perbankan akan mengikuti. Perbankan akan mengikuti. Dan supaya mereka hidup lebih sehat, itu persaingan memang harus dijaga, persaingannya sehat. Tapi ada satu hal yang sangat penting saya pikir, karena ada yang lahir, ada yang harus merger menjadi dua menjadi satu kan. Pada saat lahirnya itu harus betul-betul sehat. Itu yang harus dipersyaratkan dan dibina sehat supaya jangan yang lahir yang baru nanti jangan justru akan menambah persoalan. Karena biasanya yang itu seperti biasanya itu perbankan dulu kita melihat kan seperti Korbata kan. Lagunya begitu merdu kan, tapi yang dinyanyikan itu lagu-lagu sedih kan itu. Jangan begitu lagi perbankan yang sejauh ini kecil. Perbankan kita kemudian masih bisa dikatakan bisa bersaing kemudian dengan bank-bank asing yang ada di Indonesia. Saya memperbandingkan dulu sebelum krisis, ya saya melakukan cross section analysis bahwa perbankan nasional posisinya jumlahnya banyak yang lebih baik dari bank asing.
Tapi ada bank nasional juga yang posisinya sangat buruk. Jadi tidak benar kalau perbankan kita ataupun orang-orang bank Indonesia itu tidak piawai dalam bidangnya. Piawai, tetapi iklim yang tercipta pada saat itu berbeda. Jadi saya masih yakin dengan putra-putra bangsa ini mengenai perbankan. Mereka brilian, mereka smart, tetapi ada di sana kutu busuk yang harus kita singkirkan. Oke, baik. Pak Pandey, apakah perlu juga kemudian diatur mengenai kemudahan akses? Kalau kita lihat bank asing sangat mudah kemudian membangun bank di Indonesia dengan akses yang begitu gampang, tapi berbeda dengan perbankan kita yang ingin membangun branch di luar sana begitu. Ya, itu yang dikatakan kalau dia sehat di mana-mana pun itu akan dilirik kan itu. Artinya bank kita tidak sehat begitu, Pak? Bukan, dia melihat di domestik itu masih cukup banyak lahan yang dapat dikerjakan. Tapi kalau itu disadarkan, dibuka, didorong, saya melihat termasuk di luar bank kita akan mampu. Hanya sekarang kalau enak di dalam ngapain pergi keluar kan? Itu kadang-kadang yang menjadi persoalan kan. Di dalam masih begitu banyak yang dapat dikerjakan, kenapa harus menderita keluar kan itu. Oke, baik Pak Raden, kalaupun misalnya dari perbankan sendiri ingin merekomendasikan atau mengatur tentang kepemilikan perbankan nanti pada rancangan undang-undang perbankan, apakah kemudian perlu dibatasi kepemilikan asing ini terkait perbankan? Karena kan kalau kita lihat juga asing sudah cukup banyak. Ya, mengatur asing itu tidak segampang yang kita pikirkan ya, karena tentu ini sudah ada perjanjian-perjanjiannya, harus ada perubahan undang-undang di situ. Ya. Intinya kalau saya melihat daripada kita mempersoalkan itu, lebih bagus tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah siapapun bank yang ada di sini, dia harus bisa bermanfaat. Dia harus bisa memberikan jasa sebesar-besarnya dan mendukung perekonomian Indonesia. Dia bisa menjadi jantung perekonomian Indonesia. Itu intinya. Dan dia sehat. Jangan sampai mati. Jangan sampai dia menjadi persoalan nantinya. Saya setuju tadi dengan Pak Pandey yang menyatakan itu. Yang kita usulkan adalah sejak dia lahir, dia sudah mempersiapkan wasiatnya dia nanti. Bahkan mungkin harus dipersiapkan juga yang kita sebutkan funeral plan-nya. Kemungkinan dia kalau mati nanti bagaimana? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Itu sebabnya mulai dari lahir, kemudian sampai dia mulai beroperasi, sampai dengan mati, itu harus dilakukan pengawasan dengan baik. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, kita harus sudah mengantisipasi, kalau dia mati nanti bagaimana? Kita harus siapkan itu. Dengan persiapan seperti itu, kita harapkan tidak ada yang lalai, baik itu para pengawas maupun regulator akan tetap mengawasi bank kita dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Pak Raden dan juga Pak Pandey, kita akan melanjutkan perbincangan, namun kita simak dulu informasi berikut ini. Ya, pemirsa, bank sudah menjadi bagian hidup masyarakat modern saat ini. Namun tidak semua bank mampu menggait nasabah seperti diharapkan, sehingga tak jarang dana masyarakat terpusat di bank-bank tertentu saja. Dan bank apa saja yang memiliki aset terbesar di dunia? Berikut laporannya. Siapa yang tidak tahu apa itu bank? Seiring dengan bergulirnya waktu, kini masyarakat tidak lagi menaruh uang di dalam lemari atau menabung di dalam celengan. Mereka lebih memilih untuk menyimpan uang di bank. Dengan prasyaratan yang semakin dipermudah, perbankan di dunia memiliki penambahan nasabah setiap waktunya. Tidak heran perbankan pun mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Lantas, bank apakah yang memiliki aset terbesar di dunia? Berapakah aset yang dimilikinya? Berikut kami rangkum aset bank terbesar di dunia. Di nomor 5 terdapat salah satu bank utama di Eropa, yakni BNP Paribas. Bank ini merupakan salah satu bank utama di Eropa yang didirikan pada tahun 2000 dan bermarkas di Boulevard des Italiens, Paris, Prancis. Aset yang dimiliki bank ini hingga Maret 2012 tercatat senilai 2,607 triliun dolar. Di urutan keempat yakni Industrial and Commercial Bank of China. Bank ini didirikan sebagai perusahaan terbatas pada tanggal 1 Januari 1984. Pada 2009, ICBC memiliki lebih dari 18.000 outlet dan 106 kantor cabang dan agen di luar negeri. Data terakhir per Maret 2012, bank ini mencatatkan total nilai aset sebesar 2,607 triliun dolar.
Bank terbesar ketiga yakni HSBC Holdings, yang merupakan salah satu grup perbankan terbesar di dunia. Bank yang bermarkas di London, Inggris membukukan aset senilai 2,637 triliun dolar. Di urutan kedua yakni sebuah grup keuangan Jepang yang berkantor pusat di Chiyoda, Tokyo, Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group. Institusi ini merupakan grup keuangan terbesar dengan kepemilikan aset senilai 2,641 triliun dolar. Dan yang di urutan pertama yakni Deutsche Bank. Bank yang berasal dari Jerman ini telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu dan mempekerjakan ratusan ribu orang di seluruh dunia. Dengan cabang-cabang yang dibangun di negara-negara dunia, Deutsche Bank menempati posisi pertama dengan kepemilikan aset paling besar. Aset yang dimiliki bank ini mencapai 2,103 triliun euro atau senilai 2,805 triliun dolar.